Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli, alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki kembali Hari Raya Zulhijjah 1445 Hijriah. Nah, tentunya Hari Raya Zulhijjah itu erat hubungannya dengan ibadah kurban. Nah, dalam ibadah kurban, ibadah udhiyah, baik itu kurban maupun akikah, tentunya kita harus mengetahui bagaimana syarat sah rukun hewan kurban yang harus kita pilih agar ibadah kurban kita bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah dan tentunya terpenuhi rukun dan syaratnya. Bagian ke-1. Pemilihan hewan kurban. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini sudah ada contoh sapi. Contoh sapi, kita akan lihat syarat-syarat dari hewan kurban itu apa saja. Yang pertama, syarat hewan kurban adalah usia. Usia hewan kurban itu kita harus pastikan untuk unta itu 5 tahun, untuk sapi atau kerbau itu 2 tahun, dan kemudian untuk kambing dan domba itu 1 tahun. Lalu bagaimana kita bisa menentukannya? Ada beberapa cara. Pertama, ada beberapa peternakan yang sudah memiliki sertifikat kelahiran bagi hewan yang dia pelihara. Tapi kalau misalnya tidak ada sertifikat kelahirannya, tentunya kita agak sulit untuk menentukan. Lalu bagaimana caranya? Nah, sahabat peduli bisa melihat dari urutan giginya. Jadi urutan gigi itu akan menentukan bagaimana usia dari hewan. Kita tidak akan membahas unta karena di Indonesia jarang unta ya. Kita akan bahas yang sering digunakan dalam ibadah kurban di Indonesia, yaitu sapi dan domba. Nah, untuk sapi dan domba itu memiliki ciri musinnah, yaitu ada pergantian gigi. Jadi kalau untuk sapi, setelah dia menginjak 2 tahun, maka dia akan ada pergantian gigi, ada gigi tetap yang muncul, ada 2 gigi tepat yang muncul. Begitu juga dengan domba ketika sudah 1 tahun dia ada gigi tetap yang kemudian muncul. Nah, kita akan lihat contohnya. Kita akan lihat di sapi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lihat giginya. Bismillah. Nah, lihat giginya ini masih gigi muda semua ya. Nah, ini berarti sapi ini kurang dari 2 tahun. Lihat giginya masih jarang. Ciri gigi muda itu seperti ini, jarang-jarang. Giginya kecil-kecil, masih jarang-jarang. Nah, itu cirinya giginya belum musinnah. Nah, setelah syarat musinnah, ada lagi syarat hewan itu sehat. Sehat itu bisa kita lihat secara sepintas dari kondisi hewannya. Apakah hewan itu kondisinya sehat, aktif? Ini kondisinya hewan masih sehat, aktif. Kemudian yang berikutnya adalah matanya. Yang tidak dibolehkan untuk dikurbankan adalah yang dia jelas-jelas buta matanya. Kita bisa lihat ini matanya masih kondisinya normal nih. Berarti ini secara syarat cacatan dia tidak cacat. Kemudian yang berikutnya adalah yang pincang dan jelas pincangnya. Kita lihat di sini kondisi kakinya. Kakinya masih sempurna. Dia berjalan normal, tidak pincang. Nah, ketika tidak pincang berarti dia memenuhi syarat untuk dikurbankan. Yang berikutnya adalah dia tidak kurus. Dia tidak kurus sehingga tidak ada daging sama sekali. Kita lihat ini posturnya masih tergolong bagus ya. Dia terlihat gemuk. Berarti dia memenuhi syarat untuk dikurbankan. Nah, dari sapi yang ini ketika kita memilih semua syarat hampir semuanya terpenuhi. Yang pertama, syarat dia itu tidak cacat ya, dia tidak buta, tidak pincang, kemudian dia tidak kurus, kemudian kondisinya sehat. Hanya tinggal 1 syarat lagi, yaitu syarat musinnah. Nah, nanti kita akan lihat berikutnya bagaimana ciri gigi yang musinnah. Kalau tadi kan gigi yang belum musinnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, kita lihat giginya. Bismillah. Nah, lihat giginya ini sudah berganti giginya. Oke, giginya ini sudah tanggal 2, berganti 2, berarti dia sudah di atas 2 tahun dan sudah mencukupi syarat sah untuk dikurbankan. Syarat berikutnya adalah dia tidak sakit. Nah, kondisi sapi ini kan sehat, cukup aktif. Kemudian dia tidak buta yang jelas butanya. Kita bisa lihat matanya masih terlihat jernih.
Kemudian dia tidak pincang, yang jelas pincangnya. Kita akan periksa bagaimana dia kondisi kakinya. Kakinya normal, berpijak dengan normal, bisa bergerak dengan normal, tidak ada cacat, tidak ada dia itu ada penyakit di kaki ataupun dia patah kakinya, sehingga dia sudah mencukupi syarat sah untuk dikurbankan. Berikutnya dia tidak kurus. Nah, kita bisa lihat sapi ini sudah terlihat cukup gemuk ya. Kondisi dagingnya juga cukup maksimal untuk dikurbankan. Nah, sapi ini masuk dalam kategori sapi yang sah untuk dikurbankan.